Baiklah, perkenalkan nama saya Seren Anarfa Tarigan dengan NIM C025040. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang analisis regresi pada ramalan penjualan. Yang pertama ini ada pengertian. Jadi, analisis regresi adalah salah satu teknik statistik yang paling umum digunakan dalam penelitian sosial, ekonomi, dan bisnis. Teknik ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen atau variabel yang diprediksi dan satu atau lebih variabel atau independen variabel yang digunakan untuk memprediksi. Analisis regresi dapat membantu peneliti memahami bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen, serta memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Yang pertama itu ada analisis regresi. Jadi analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Jadi penjelasannya itu pertama itu ada variabel dependen adalah variabel yang nilainya ingin kita prediksi atau menjelaskan dalam analisis regresi. Variabel ini juga dikenal sebagai variabel respons atau variabel terkait atau variabel terikat. Dalam konteks analisis regresi, variabel dependen merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada variabel independen. Yang kedua adalah variabel independen. Variabel ini biasanya digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi nilai variabel dependen. Variabel ini juga dikenal sebagai variabel predikator atau variabel bebas. Dalam analisis regresi, variabel independen dianggap sebagai variabel yang dapat menghasilkan perubahan pada variabel dependen. Selanjutnya ada tujuan. Di analisis regresi bertujuan untuk memahami hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, serta untuk memprediksi atau menjelaskan perubahan dalam variabel dependen berdasarkan variabel independen yang terkait. Dengan menggunakan analisis regresi, kita dapat mengevaluasi kekuatan hubungan antara variabel-variabel tersebut, mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta mengidentifikasi variabel yang signifikan secara statistik, dan membuat prediksi tentang nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Selanjutnya adalah tujuan analisis regresi secara umum. Yang pertama, prediksi dan peramalan. Salah satu tujuan utama analisis regresi adalah untuk membuat prediksi atau peramalan. Yang kedua adalah identifikasi faktor-faktor penting. Jadi dalam kasus di mana ada beberapa variabel independen, analisis regresi dapat membantu mengidentifikasi variabel mana yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap variabel dependen. Yang ketiga adalah kontrol dan optimisasi. Jadi dalam konteks bisnis dan industri, analisis regresi dapat digunakan untuk mengontrol dan mengoptimalkan proses. Selanjutnya adalah rumus regresi linear. Yang pertama adalah rumus regresi linear sederhana. Bagi peneliti yang menggunakan teknik analisis data secara regresi linear sederhana, maka rumus dasar yang bisa digunakan adalah sebagai berikut seperti yang ada di PPT. Yang kedua adalah rumus regresi linear berganda. Jadi bagi peneliti yang melakukan analisis secara regresi linear berganda, maka rumus yang digunakan berbeda dengan regresi linear sederhana. Analisis regresi menjadi alat yang kuat dalam mengungkapkan dan memahami hubungan antara variabel, serta memberikan wawasan yang berharga dalam berbagai bidang seperti ekonomi, ilmu sosial, ilmu psikologi, ilmu lingkungan, dan banyak lagi. Selanjutnya adalah selain dari regresi tadi, ada juga namanya regresi non-linear, yaitu salah satu jenis regresi yang menggunakan fungsi non-linear sebagai model persamaan regresinya. Regresi non-linear ini digunakan untuk menghubungkan variabel bebas dengan variabel terikat apabila hubungan kedua variabel tersebut tidak linear. Jadi jenis-jenis regresi non-linear itu yang pertama ada regresi polinomial, regresi logaritma,
dan regresi eksponensial. Lalu selanjutnya adalah metode-metode yang dapat digunakan. Yang pertama ada metode kuadrat terkecil, yang kedua adalah regresi linear sederhana, yang ketiga adalah regresi linear berganda, yang keempat adalah regresi nonlinear, yang kelima adalah regresi logistik, yang keenam adalah regresi multilevel, dan yang ketujuh adalah regresi robust. Selanjutnya terdapat contoh analisis regresi. Yang pertama itu pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian siswa. Jadi dalam sebuah penelitian pendidikan dilakukan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh jumlah jam belajar terhadap nilai ujian siswa. Peneliti ingin mengetahui apakah semakin lama siswa belajar akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan nilai ujian. Yang kedua adalah pengaruh harga, promosi, dan kualitas produk terhadap keputusan pembeli. Jadi dalam penelitian pemasaran, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jadi variabel yang diuji meliputi harga produk, intensitas promosi, dan persepsi kualitas produk. Yang ketiga ada pengaruh lama penggunaan media sosial terhadap tingkat kecemasan remaja. Jadi penelitian di bidang psikologi menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui apakah lama penggunaan media sosial per hari dapat mempengaruhi tingkat kecemasan pada remaja. Data dikumpulkan dari kuesioner yang mengukur lama waktu menggunakan media sosial dan skala tingkat kecemasan. Jadi, kesimpulannya adalah analisis regresi telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam meramalkan penjualan dengan menggunakan variabel-variabel yang relevan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti harga, promosi, dan musim memiliki pengaruh signifikan terhadap penjualan. Dengan menggunakan model regresi yang tepat, perusahaan dapat memprediksi penjualan dengan lebih akurat dan membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola bisnis mereka. Penggunaan analisis regresi juga dalam peramalan penjualan juga dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, analisis regresi juga dapat membantu perusahaan untuk mengurangi resiko kesalahan dalam mengambil keputusan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan bisnis. Dalam keseluruhan, analisis regresi adalah alat yang sangat berguna dalam ramalan penjualan dan dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan untuk menggunakan analisis regresi dalam ramalan penjualan mereka. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang ramalan penjualan pada analisis regresi. Saya akhiri, terima kasih.